الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أود تعليم وتعلم النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan umatnya yang selalu melakukan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dan petunjuknya di malam hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan di Masjid Nur Ukhuwah untuk memakmurkan masjid ini dan juga mempelajari kitab Fawaidul Mukhtarah. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan nantinya menjadi saksi baik kita tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar niatnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia dihitung, dianggap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji'a, sampai dia kembali pulang lagi ke rumahnya. Ini keutamaan orang yang mencari ilmu. Ketika dia keluar dari rumahnya niatnya untuk mencari ilmu, maka itu sudah dihitung jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga qala sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat disebutkan man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islam fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajah wahidah. Barang siapa yang datang kepadanya kematian, wa huwa yatlubul ilm, dia sedang menuntut ilmu. Orang meninggal dunia dalam keadaan mencari ilmu, menuntut ilmu. Liyuhyiya bihil islam, niatnya nanti kalau sudah dapat ilmu untuk menghidupkan agama Islam. Orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu ini, misalnya ya ada santri meninggal dunia atau santriwati di pondok pesantren meninggal dunia,
atau ada orang mau hadir majelis dari rumah, di tengah-tengah perjalanan menuju ke majelis taklim meninggal dunia. Ini fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajah wahidah. Antara dia dengan para nabi di surga nanti satu derajat, satu tingkat. Jadi bersama para nabi dan rasul. Dan ini pernah terjadi pada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban. Dia meninggalnya bukan dalam keadaan menuntut ilmu, tapi orang yang nanti bakal dikumpulkan bersama para nabi, para rasul, itu orang yang cinta kepada mereka. Orang yang sedang mencari ilmu kan ilmu agama, ilmunya Rasulullah, ilmunya syariat. Jadi betul apa yang dikatakan dalam riwayat ini benar, dan itu pernah sahabat Rasulullah yang namanya Thauban itu kalau nggak ketemu Rasulullah ya rindu dia, kangen, bahkan mukanya itu pucat pasi, kurus. Kelihatan dari raut mukanya ada sesuatu yang diinginkan oleh Thauban. Sehingga ketika Rasulullah berjumpa dengan Thauban, karena Rasulullah melihat Thauban ini kok mukanya beda. Kelihatan dari mukanya tidak seperti biasanya, pucat. Rasulullah bertanya kepada Thauban, "Ya Thauban, ma ghayyara launak?" Wahai Thauban, kenapa mukamu pucat pasi? Maka sahabat Thauban menjawab, "Ya Rasulullah, ma bi dharrun wala wajah." Ya Rasulullah, saya tidak sedang dalam keadaan sakit atau mendapatkan masalah. Saya tidak sedang mendapatkan masalah atau tidak sedang sakit. Ghaira anni idza lam araka istauhashtu wahsyatan syadidatan hatta alqa. Melainkan kalau saya tidak berjumpa denganmu, pergolakan batinku tidak akan lepas kecuali aku berjumpa denganmu. Tsumma tadzakkartul akhirah. Kemudian aku ingat-ingat di akhirat. Saya teringat nanti kalau di akhirat bagaimana. Kalau saya ditakdir masuk ke dalam surga, sudah pasti tempatku berbeda dengan tempatmu. Sudah pasti engkau bersama para rasul, tempatnya istimewa, dan aku di tempat yang di bawah daripada tempatmu. Artinya apa? Gak bisa berjumpa dengan Rasulullah. Dan kalau saya tidak ditakdir masuk ke dalam surga, maka saat itu saya tidak akan bisa melihatmu selamanya lagi. Kalau ditakdir masuk surga aja, sudah pasti tempatnya berbeda dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau ditakdir nggak masuk surga, tidak ditakdir masuk ke dalam surga, ya nggak akan berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindunya sahabat Thauban kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat apa? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama para nabi, para rasul, an-nabiyyin was-siddiqin, dan orang-orang yang teguh imannya, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, orang-orang yang saleh,
wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah sebaik-baik teman. Ini turun ayat ini untuk Thauban, sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kan Rasulullah itu sahabat Thauban itu kan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun peristiwa ini terjadinya untuk Thauban, tapi ini juga untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlaku juga untuk kita. Makanya dikatakan tadi, kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, nanti di surga antara dia dan Nabi hanya satu tingkatan. Jadi bersama para Nabi, fasilitasnya sama. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang bersama para Nabi dan Rasul. Kalau sudah bersama para Nabi dan Rasul, ya nggak usah diceritakan lagi fasilitasnya. Sudah pasti istimewa ya. Para Nabi, para Rasul. Makanya di dalam ayat itu nggak diceritakan bagaimana kenikmatan di dalamnya. Sudah istimewa ya. Malah Habib Ali Al-Habsyi itu yang membuat beliau kepingin masuk surga itu bukan karena fasilitas yang ada di dalamnya, bukan karena kenikmatan yang ada di dalam surga, tapi karena di situ ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gambarannya itu seperti pengantin, ya, mempelai laki mau berjumpa dengan istrinya kan, di dalam kamar itu. Walaupun kamarnya istimewa, kamar pengantin kan bagaimana? Oh luar biasa, wangi ya. Kadang-kadang disediakan AC. Seperti di surga, kayak di surga lah ya. Tapi surga dunia ya. Yang diinginkan oleh pengantin laki-laki itu masuk ke dalam kamar itu bukan kamarnya, bukan fasilitas yang ada dalam kamar, tapi apa? Ingin berjumpa dengan si istri. Ya begitu juga Habib Ali Habsyi itu yang membuat beliau kepingin masuk ke dalam surga bukan karena kenikmatan yang ada di dalam surga, karena bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang diinginkan. Sudah pasti nikmat kalau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ditanya lagi fasilitasnya. Nah, dan orang itu akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Karena dalam satu riwayat dikatakan yamutul insanu ala ma 'asha 'alaih wa yub'atsu ala ma mata 'alaih. Seseorang itu akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kalau kita mau meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran, ya selalu lazimi baca Al-Quran. Kalau kita mau meninggal dalam keadaan mengajar, ya istiqamah mengajar. Dan sudah banyak orang meninggal dunia dalam keadaan mengajar, dalam keadaan baca Al-Quran. Sayyidina Utsman bin Affan meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dalam keadaan sholat berjamaah. Sedang sholat ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dan memang doanya Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rabb, dia minta supaya meninggal dalam keadaan syahid. Dikabulkan ketika sholat berjamaah, beliau dibunuh, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dan beliau berkeinginan supaya yang membunuhnya bukan orang Islam, supaya nanti di akhirat nggak ada kaitannya, nggak ada hubungan, nggak ada tuntutan. Jangan ada yang nuntut dia nanti, atau dia nuntut orang, nggak mau, pengen bebas. Nah, kalau orang kafir kan jelas masuk neraka sudah. Dia kepingin bebas, nggak ada tuntutan.
Jadi orang itu akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya dia. Makanya hati-hati kalau punya kebiasaan buruk, waliyadzubillah, misalnya biasa melihat hal-hal yang diharamkan. Ya maaf ya, misalnya video-video yang vulgar ya, atau film-film yang tidak senonoh, bisa jadi dia nanti dimatikan dalam keadaan seperti itu. Alhamdulillah kan, ya mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Dan orang itu akan dibangkitkan oleh Allah, wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaih, akan dibangkitkan oleh Allah sesuai keadaannya ketika mati. Makanya dulu ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram. Jadi waktu haji ada sahabat Rasulullah kemudian meninggal mendadak, jatuh dari untanya, mati. Tiba-tiba. Masih belum tahallul nih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, la tukhammiru ra'sah, jangan kalian tutup kepalanya. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram diberlakukan juga ketika dia hidup. Larangan ihram kan nggak boleh menutup kepala untuk laki ya. Larangan khusus laki-laki itu tidak boleh memakai kopiah, ya tidak boleh memakai songkok, tidak boleh memakai helm misalnya. Pokok penutup kepala, ya itu tidak diperbolehkan. Begitu juga kalau dia meninggal dunia dalam keadaan ihram. Kalau perempuan tidak boleh menutup muka. Jadi kalau ada yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, misalnya ya, ketika dalam bus kecelakaan dalam perjalanan dari Madinah menuju Mekah, kecelakaan meninggal dunia, itu nanti ketika merawat jenazahnya mukanya nggak boleh ditutup. Nah, kalau laki-laki kepalanya nggak boleh ditutup. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang merawat jenazah orang ini, la tukhammiru ra'sah, jangan kalian tutup kepalanya dan jangan kalian berikan wangi-wangian. Fa innahu yub'atsu mulabbiyan, karena dia nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bertalbiyah. Karena dia meninggal saat ini dalam keadaan talbiyah kan? Talbiyah itu bacaan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk, dan seterusnya. Jadi orang itu akan dibangkitkan oleh Allah sesuai keadaannya ketika dia meninggal dunia. Nah, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan ihram enak, dibangkitkan nanti sambil talbiyah. Kalau meninggal dalam keadaan ngaji, dibangkitkan nanti sambil apa? Mengaji. Nah, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan maksiat, nanti dibangkitkan oleh Allah juga dalam keadaan dia melakukan maksiat itu. Waliyadzubillah kan, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia kita mungkin bisa simpen, kadang-kadang orang-orang nggak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Nanti di akhirat bakal dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang nggak mau sholat, meninggalkan sholat sama sekali, atau sholatnya bukan karena Allah, nanti di akhirat disuruh sujud lagi. Allah bakal perintahkan lagi kepada semua manusia untuk sujud. Di situ akan diperlihatkan. Ada orang-orang yang memang di dunia nggak mau sholat, nggak akan bisa sujud. Atau orang-orang yang sholatnya bukan karena Allah, sujudnya bukan karena Allah, pamer atau karena ingin dipuji oleh orang, itu nggak bisa sujud. Maka dikatakan dalam Al-Quran, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Hari ketika saat itu genting, orang-orang ketakutan, dibangkitkan oleh Allah ya, dalam keadaan semuanya takut. Di saat itu Allah perintahkan untuk sujud dan mereka nggak bisa sujud. Semua bakal dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang korupsi itu, hatta sekecil apapun nanti bakal dikalungkan, bakal dikalungkan di lehernya dia. Yang biasa curi sepeda motor misalnya dulu, ya mungkin tidak ketahuan, ya masyarakat tiba-tiba kehilangan. Nanti itu bawa sepeda motor di lehernya dia. Semua dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Di sini dikatakan man mata wa huwa yatlubul ilma yuqayyidullahu lahu man yu'allimu fi qabrihi ila an yab'athahu Allahu 'aliman. Barang siapa yang meninggal dunia wa huwa yatlubul ilma, dia sedang menuntut ilmu, sedang mencari ilmu. Yuqayyidullahu lahu man yu'allimu. Allah akan kirim orang atau siapa yang mengajarinya dia di dalam kuburnya. Ila an yab'athahu Allahu 'aliman, sampai nanti Allah bangkitkan di dalam keadaan alim. Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah, ketika disebut orang-orang yang soleh, ketika dibacakan manaqibnya, riwayat hidup orang yang soleh, tanzilur rahmah, Allah menurunkan rahmat. Ya, berarti mafhumnya apa? Ketika disebutkan orang-orang yang fasik, orang-orang yang dibenci oleh Allah, itu bukan turun rahmat, tapi apa? Turun murkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati kalau menceritakan orang, mendingan cerita orang-orang soleh aja. Kalau kita ceritakan orang-orang fasik, bisa jadi nanti turun bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang soleh yang ada di sekitar kita atau yang sudah meninggal dunia, seperti belum lama ada Habib Ja'far bin Syekhana Segaf, ya, Habib Alwi bin Segaf, Habib Hadi bin Shadiq bin Syekh Habib Bakar bin Salim, banyak ya di Pasuruan ini, masya Allah banyak sekali. Kayak Abdul Hamid, ya. Kalau kita lihat bagaimana ketika di Holi, ribuan orang yang datang, padahal sudah puluhan tahun yang lalu meninggal dunia, seakan-akan baru kemarin meninggal dunia. Fa kaifa bimujalasatihim, kalau kita sebut aja riwayat hidup mereka, turun rahmat Allah, bagaimana kalau duduk bersama mereka? Lebih-lebih lagi kalau duduk bersama orang-orang yang soleh. Karena itu termasuk obat hati, ya. Mujalasatus shalihin, duduk bersama orang-orang yang soleh itu termasuk obatnya hati. Jasad kita ini bisa sakit, hati kita juga bisa sakit. Obatnya kita duduk bersama orang yang soleh. Sebetulnya ada 5 obatnya hati itu. At-tadarru waktu sahar, berdoa dengan sungguh-sungguh di waktu sahur. Baca Al-Quran dengan tadabbur, yang membaca Al-Quran sambil direnungkan maknanya, bukan cepet-cepetan, tapi apa? Sambil direnungkan maknanya. Terus apa lagi? Khila'ul batn, mengosongkan perut, puasa. Puasa itu termasuk obat hati. Terus apa lagi? Qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah, tahajud. Nah, yang terakhir itu mujalasatus shalihin. Yang kelima itu duduk bersama orang yang soleh. Dan itu katanya para ulama paling ampuhnya duduk bersama orang yang soleh. Karena mereka bagaikan cermin, bagaikan kaca. Kita kadang-kadang nggak tahu apa yang kurang dari diri kita kecuali setelah kita melihat cermin. Oh iya, ternyata baju belum dikancing, ya. Kadang-kadang kan gitu, keluar rumah buru-buru, ya. Begitu melihat cermin, oh iya, ternyata ada yang masih belum dikancing, belum rapi, atau mungkin rambutnya nggak rapi. Ketahuan ketika melihat cermin. Begitu juga ketika kita duduk bersama orang yang soleh. Kalau jasad kita itu sakit, kadang-kadang kita berusaha mengobatinya keluar negeri. Kadang-kadang orang sampai ke Singapura, ke Jerman kadang-kadang. Untuk apa? Mengobati jasad yang sedang sakit. Lebih-lebih lagi kalau hatinya yang sedang sakit. Karena kalau jasad sakit ini meninggal dunia, selesai sudah. Ya, rasa sakitnya hilang sudah, kan gitu. Tapi kalau hati yang sakit tidak disembuhkan, tidak diobati, terus kita akan bawa. Kita akan bawa sampai akhirat nanti. Dan kalau berjumpa dengan Allah dengan hati yang tidak bebas dari penyakit hati, itu akan bahaya bagi kita.
illa man atallaha biqalbin salim. Kalau dosa kita enggak obati, kita enggak taubat kepada Allah, terus kita bawa, udah bahaya itu. Nah, di sini disebutkan juga wa kaifa bidzikri aslahis salihin. Bagaimana dengan menyebutkan orang yang paling soleh, pemimpinnya orang-orang soleh, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita sebutkan riwayat hidup ulama fulan, kiai fulan, ya, habib fulan, itu sudah turun rahmat Allah. Lebih-lebih lagi kalau yang kita sebutkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca maulid itu turun rahmat Allah banyak. Kalau kita sebutkan manaqib orang soleh aja turun rahmat Allah, misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lebih-lebih lagi kita baca maulid, karena di situ disebutkan biografi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mulai dari lahir sampai meninggal dunia secara ringkas, ya. Cuman kita ketika membaca itu harus dengan adab, harus dengan etika. Ya, hati-hati, Allah itu marah, ya, kalau ada orang tidak sopan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang mengangkat suaranya melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa menghapus amal. Ya. Itu bisa menghapus amal kita. Artinya apa? Udah sia-sia. Kita ibadah berapa? 20 tahun, habis 20 tahun. Kalau ada orang mengangkat suaranya dia melebihi suara Rasulullah. Artinya apa? Tidak bisa menjaga etika di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah marah. Bisa menghapus amal. Sama seperti orang murtad. Orang murtad itu keluar dari agama Islam, amalnya terhapus sudah, hangus. Cuma ini masih dalam keadaan Islam dia. Kalau orang mengangkat suaranya melebihi suara Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Ya, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Rasul. Nah. Di sini dikatakan yang bagi lil insan an yu'akhkhira as-safara haitsu la darurata li huduri majlisil ilmi. Seyogianya bagi seseorang mengakhirkan perjalanannya, safarnya, kalau bukan darurat untuk hadir majelis ilmu. Kalau kita memang mau bepergian jauh, tunda dulu, hadir dulu majelis ilmu, baru nanti safar. Usahakan begitu. Jadi usahakan lebih mementingkan hadir majelis ilmu daripada safar. Kecuali kalau darurat, ada yang meninggal dunia daripada kerabatnya, nah itu lebih diutamakan daripada hadir majelis, karena darurat itu. Ya, kalau orang tuanya atau siapanya, saudaranya, ya sudah. Karena kita harus hadir sebelum jenazah dikuburkan supaya kita bisa melihat keadaan jenazah. Ya, terakhir kita dengan jenazah ini, perpisahan. Nah, artinya kalau nggak penting-penting banget, ya usahakan utamakan hadirlah majelis itu. Jadikan kita nggak bisa menghadiri sesuatu karena majelis ilmu. Anak nggak bisa ke sana karena ada majelis malam ini. Anak harus hadir. Utamakan majelis daripada yang lainnya. Kecuali kalau darurat. Nah, marhaban bil ghairi adran bis salati marhaban wa ahlan.
الصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وبارك لهم ولا تفتهم وارزقهم ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقني برهم. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan qala Sayyidina Habib Umar bin Hamid li ba'dihim hina sa'alahu lima la zawwadtu al-awlad wa qidhum kibar. Habib Umar bin Hamid ditanya oleh sebagian orang, kenapa engkau tidak mengawinkan, menikahkan putra engkau padahal mereka sudah dewasa, sudah waktunya menikah. Apa kata Habib Umar bin Hamid? Ya, memang mereka sekarang sudah dewasa, sudah waktunya menikah. Baghainahum yatadalla'una minal ilm. Ana kepingin mereka kenyang dulu untuk urusan ilmu. Sampai betul-betul alim baru saya akan nikahkan. Jadi ditunda pernikahannya kecuali kalau sudah alim. Kalau kita kan enggak, gimana urusan dunianya ya? Kalau sudah dewasa belum mapan dunianya enggak mau dinikahkan. Kecuali kalau mereka sudah urusan dunianya, pekerjaannya bagus baru dinikahkan. Kalau kita begitu. Kalau Habib Umar bin Hamid ini enggak. Kalau mereka sudah betul-betul alim, anak-anaknya sudah betul-betul alim baru dinikahkan. Kalau belum kenyang ilmu belum. Itulah bedanya kita dengan mereka. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah, menjadi saksi baik kita terkala berjumpa dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.